الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah sholat isya dan tarawih, dan nanti kita lanjutkan witir yang dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita sudah sepatutnya lah untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga rasa syukur ini harus kita buktikan untuk sami'na wa ata'na terhadap perintahnya dan berupaya untuk menjauhi larangan-larangannya dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga, sehingga kita benar-benar menuju manusia yang muttaqin. Salawat dan salam semoga Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah kita, panutan kita, sehingga kita harus tiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah melangkah kira-kira 20 hari, maka tinggal kita perjuangkan sepertiga lagi, yakni mempertahankan diri kita dari hal-hal yang sekiranya akan mengurangi nilai atau bobot puasa itu sendiri. Maka kita memperbanyak zikrullah, baik itu lisan maupun dengan amal soleh. Zikir yang sangat dicintai oleh Allah adalah membaca Al-Quran. Juga dua kalimat yang ringan diucapkan dan bobot di mizannya sangat berat sekali, yaitu Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim. Ini kalau warga kita banyak mengamalkan itu jauh lebih baik. Kemudian zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kita biasakan zikir sambil masak, sambil berjalan, sambil di kendaraan, sambil di berbagai tempat, untuk memperbanyak pahala. Karena terus terang kita perlu memperbanyak samu atau bekal, karena umur manusia itu tidak bisa dideteksi. Rasulullah hanya memberi rambu-rambu, umatku umurnya tidak jauh dariku. Maka yang sudah berumur 60 tahun, 60 ke atas seperti saya 64 ya, maka itu sudah diberi bonus ya. Maka harus bersyukur. Nah, cara syukurnya itu memperbanyak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus segera bertobat ya. Bertobat dan memperbanyak amal soleh ya. Oleh karena itu, ketika berakhirnya Ramadan, Rasulullah dan para sahabat itu hatinya semakin sedih ya. Sedih akan ditinggalkan bulan yang penuh rahmat, penuh berkah dan penuh maghfirah, sehingga ia justru semakin kencang, semakin bersemangat. Tidak malah kondisi sekarang ini semakin mendekati bodoh, maka dia malah kadang-kadang terawihnya nanti-nantinan ya, malam-malaman ya, shopping dulu. Nah, kita ya itu sih nggak masalah ya, tetapi yang terpenting kita istiqomahkan ya, kita istiqomahkan di dalam mahabbah atau cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada anak, istri dan harta ya. Karena cintanya Allah itu segala-galanya kalau bisa ya. Barang siapa yang mencintai anak-anaknya, istrinya, hartanya, sampai melupakan kepada zikrullah, kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 9, itu sungguh amat sangat rugi sekali.
Sehingga kita dalam rangka taqarrub ala Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka kita senantiasa berdp-dp ya. Baik di tengah malam maupun ketika setelah selesai sholat wajib ya. Diperbanyak sholat sunnahnya ya. Baik ketika dulu kita sering menunda-nunda sholat ya. Bahkan sering meninggalkan sholat, yang dikhawatirkan masuk ke neraka sahur ya. Tempat di mana orang yang meninggalkan sholat ya. Maka adik-adik saya serukan ya untuk senantiasa menjaga sholat. Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyul amalu ahabba ilallah, amalan apakah ya Rasulullah yang sangat dicintai oleh Allah? As-sholatu ala waktiha. Yang pertama, sholat di awal waktu ya. Begitu azan langsung kita mengambil air wudhu, ke mushola, ke masjid yang terdekat ya. Kalau yang lelaki diafdolkan, diutamakan untuk berjamaah di mushola dan masjid. Yang kedua, wabirul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Adik-adik harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau disuruh nggak usah membangkang ya. Kalau toh capek bilang yang sopan, tapi nanti tetap ditangani ya. Jangan sampai pembangkang. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tuanya ya. Insya Allah nanti akan selamat di dunia wal akhirat dan sukses ya. Insya Allah. Yang ketiga, wajihadu fisabilillah, berjihad untuk menegakkan agama Allah. Kita di perserikatan termasuk bagian dari menegakkan agama Allah lewat pengajiannya, lewat infaknya, lewat zakatnya, lewat memikirkan majunya amal usaha Muhammadiyah, itu termasuk fisabilillah. Oleh karena itu jangan bosan-bosannya walaupun semuanya itu pahit ya. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan kalian itu masuk ke dalam Islam secara keseluruhan ya, secara keseluruhan, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan, karena setan sesungguhnya musuh yang amat nyata bagi kita. Setan itu biasanya bisa berupa manusia, seperti ketika kalau kita sedang raweh, ada yang membunyikan petasan, itu langkah setan sebetulnya. Mereka itu bagian dari setan. Oleh karena itu anak-anak kita jangan sampai bermain petasan ya. Ini sangat membahayakan sekali, di samping mengganggu orang lain terutama yang punya penyakit jantung ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang tinggal sepertiga ini kita perbanyak iktikaf di masjid ya, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak doa, perbanyak istighfar, dan amal soleh yang lain guna mempersiapkan diri kita menjadi manusia yang bihusnil khotimah. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.